Sistem akses apartemen Mutiara Ville mencatat sebuah kartu akses penghuni digunakan untuk memasuki gedung. Kartu tersebut merupakan milik D. Tinswari, namun pada malam yang sama, Tinswari diketahui sedang berada di kampung halamannya. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam episode kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang menggemparkan Malaysia pada tahun 2025. Korbannya adalah seorang mahasiswi yang ditemukan tewas di apartemen tempat dia tinggal di kota Cyberjaya. Pada awalnya, polisi menduga kasus ini merupakan perampokan yang berujung pada pembunuhan. Namun, penyelidikan yang berlangsung selama beberapa hari justru mengungkapkan fakta-fakta yang jauh lebih mengejutkan. Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi Mani Syaprit Kaur dari Sarawak ditemui. Bagaimana kasus ini bisa terjadi dan bagaimana polisi bisa mengungkapkan siapa pelakunya dalam waktu yang cukup singkat? Mari kita bahas kisah di baliknya. Seorang perempuan bernama Mani Syaprit Kaur Akara atau yang biasa dipanggil Mani Syaprit lahir di Kota Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak, Malaysia pada tanggal 17 Oktober 2005. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat menghargai pendidikan. Sejak kecil, Mani Syaprit dikenal sebagai pribadi yang rajin, disiplin, dan memiliki semangat belajar yang cukup tinggi. Bagi keluarganya, pendidikan bukan sekedar bekal untuk mencari pekerjaan, melainkan adalah jalan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Mani Syaprit memutuskan merantau ke kota Cyberjaya untuk melanjutkan kuliah di University of Cyberjaya. Keputusan itu bukanlah hal yang cukup mudah. Kota asalnya yaitu Kuching berada di pesisir barat laut Pulau Kalimantan, sedangkan Cyberjaya terletak di semenanjung Malaysia. Jarak keduanya mencapai lebih dari 1000 km dan hanya dapat ditempuh melalui perjalanan udara. Meski harus tinggal jauh dari keluarga, Mani Syaprit tetap memilih merantau demi mengejar cita-citanya menjadi seorang fisioterapis. Baginya profesi tersebut bukan sekedar pekerjaan. Dia nantinya ingin membantu pasien untuk memulihkan kemampuan bergerak mereka setelah mengalami cedera atau penyakit. Universitas Cyberjaya sendiri dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Malaysia yang memiliki fokus pada bidang kesehatan. Kampus ini menerima mahasiswa dari berbagai wilayah yang ada di Malaysia maupun dari luar negeri juga. Saat usia Mani Syaprit belum genap 20 tahun, dia telah memasuki tahun kedua program studi fisioterapi. Seperti kebanyakan mahasiswa rantau, kehidupannya berputar di antara ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, dan juga apartemen tempat dia tinggal. Sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar. Dibandingkan menghabiskan malam di luar bersama teman-temannya, Mani Syaprit lebih sering memilih tetap berada di apartemen untuk menyelesaikan tugas ataupun mempersiapkan ujian. Selama menempuh pendidikan, dia tinggal di apartemen yang bernama Apartemen Mutiara Ville, sebuah komplek hunian yang berada tak jauh dari kawasan Universitas Cyberjaya. Lokasinya yang strategis membuat apartemen ini menjadi salah satu pilihan tempat tinggal untuk mahasiswa dan juga mahasiswi dari berbagai kampus di sekitaran Cyberjaya. Unit apartemen yang ditempati Mani Syaprit dihuni oleh 6 mahasiswi. Masing-masing dari mereka memiliki jadwal kuliah dan juga aktivitas yang berbeda, tetapi mereka tetap bisa berbagi ruang tinggal bersama selama menempuh pendidikan. Salah satu penghuni unit dari 6 mahasiswi tersebut bernama D. Tinswari yang saat itu berusia 20 tahun. Berbeda dengan Mani Syaprit yang telah memasuki tahun kedua program studi fisioterapi, Tinswari ini masih mengikuti program Foundation in Literature, yaitu program persiapan sebelum memasuki jenjang sarjana. Di luar aktivitas perkuliahan, Tinswari diketahui menjalin sebuah hubungan asmara dengan seorang pemuda yang berusia 19 tahun yang bernama M. Sri Darvin.
Karena berpacaran dengan Tinswari, Darvin ini beberapa kali sempat datang mengunjungi apartemen Mutiara Ville. Dalam beberapa kesempatan, dia juga pernah menginap di unit tersebut. Kehadirannya pun sudah tidak asing lagi bagi para penghuni apartemen, termasuk Mani Saprit sendiri. Singkat cerita, memasuki pertengahan Juni 2025, suasana Cyberjaya mulai berubah. Libur semester telah dimulai dan banyak mahasiswa yang pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Aktivitas di kawasan kampus berangsur-angsur berkurang. Apartemen-apartemen yang biasanya dipenuhi mahasiswa juga mulai lengang karena sebagian besar penghuninya sedang menikmati masa libur. Lalu hal yang sama juga terjadi di unit tempat Mani Saprit tinggal. 5 penghuni lain termasuk Tinswari memutuskan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing untuk menghabiskan liburan bersama keluarga. Tetapi berbeda dengan Mani Saprit, dia memilih tetap berada di kota Cyberjaya. Masa libur itu dia manfaatkan untuk belajar dan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang akan datang. Kemudian tibalah pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025. Libur semester telah berlangsung selama beberapa hari. Sebagian besar mahasiswa masih berada di kampung halaman mereka masing-masing. Di apartemen Mani Saprit keadaan pun tidak berbeda. 5 teman serumahnya masih berada di luar kota. Dan hari itu hanya Mani Saprit yang berada di apartemen. Dan seperti sebelumnya, dia memanfaatkan suasana yang tenang untuk belajar. Hingga tibalah pada malam hari, sekitar pukul 9:11 menit, sistem akses apartemen Mutiara Ville mencatat sebuah kartu akses penghuni digunakan untuk memasuki gedung. Kartu tersebut merupakan milik D. Tinswari. Namun pada malam yang sama, Tinswari diketahui sedang berada di kampung halamannya. Orang yang menggunakan akses itu ternyata adalah M. Sri Darvin. Karena kartu tersebut merupakan akses resmi penghuni, Darvin dapat melewati pintu keamanan apartemen tanpa menimbulkan kecurigaan. Rekaman kamera pengawas juga memperlihatkan dirinya memasuki kawasan apartemen seperti penghuni atau tamu yang memang memiliki izin untuk berada di sana. Bagi Darvin, apartemen itu bukan tempat yang asing. Dia telah beberapa kali datang untuk menemui pacarnya. Bahkan dia pernah menginap di unit tersebut. Karena itulah kehadirannya pada malam itu tidak menarik perhatian penghuni lain dan juga petugas keamanan. Sesampainya di unit apartemen, Darvin bertemu dengan Mani Saprit yang sedang belajar seorang diri. Beberapa saat kemudian, situasi tiba-tiba berubah. Darvin mulai meminta kepada Mani Saprit untuk menyerahkan barang-barang berharga miliknya, termasuk telepon genggam, laptop, dompet, uang tunai, dan juga kartu ATM. Mani Saprit di saat itu menolak. Penolakan itu kemudian berubah menjadi perlawanan. Dalam peristiwa tersebut, Darvin memukul Mani Saprit menggunakan sebuah benda tumpul. Pukulan pertama mengenai bagian kepala, namun kekerasan itu tidak berhenti sampai di situ. Korban kembali dipukuli beberapa kali hingga kepala dan wajahnya mengalami luka yang cukup serius. Mani Saprit sempat berusaha mempertahankan diri, tetapi luka yang dideritanya semakin parah. Mata kanannya mengalami pembengkakan yang cukup hebat akibat benturan keras, sementara cedera di bagian kepala lainnya menyebabkan kerusakan fatal pada otaknya. Tak lama setelah beberapa menit serangan itu berlangsung, Mani Saprit pun terjatuh ke lantai apartemen. Dalam kondisi sudah tak lagi mampu memberikan perlawanan, dia ditinggalkan begitu saja di dalam unit tersebut. Setelah itu, Darvin pun berhasil membawa sejumlah barang milik Mani Saprit. Berlanjut sekitar pukul 23.31, kartu akses yang sama kembali digunakan untuk keluar dari apartemen Mutiara Ville. Dalam waktu sekitar 2 jam sejak memasuki gedung, Darvin meninggalkan lokasi itu. Di malam tersebut tidak ada laporan gangguan dari penghuni lain. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa di balik salah satu pintu apartemen, seorang mahasiswi telah tergeletak dalam kondisi yang cukup kritis. Singkat cerita, keesokan paginya, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekitar pukul 10 pagi, seorang teman datang ke apartemen Mutiara Ville untuk menemui Mani Saprit sesuai janji yang ternyata telah mereka buat sebelumnya. Dia beberapa kali mengetuk pintu apartemen, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Telepon yang dia lakukan juga tidak diangkat. Awalnya dia mengira Mani Saprit masih tertidur atau sedang belajar sambil menggunakan headset sehingga dia tidak mendengar suara ketukan maupun panggilan telepon. Namun setelah menunggu cukup lama, rasa khawatir mulai muncul. Dia kemudian mencoba membuka pintu apartemen dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci.
Begitu memasuki unit, suasana terasa sunyi. Saat berjalan menuju kamar, dia mendapati kalau Manish Saprit tergeletak tak bergerak dengan luka yang cukup serius di bagian kepala. Menyadari situasi begitu darurat, dia segera keluar untuk menghubungi pihak kepolisian dan juga meminta bantuan. Laporan itu akhirnya menjadi awal dari penyelidikan yang kemudian mengungkapkan salah satu kasus pengeksekusian mahasiswa yang paling menyita perhatian publik Malaysia pada tahun 2025. Tak lama setelah laporan diterima pada pagi tanggal 24 Juni 2025, anggota kepolisian distrik Sepang tiba di apartemen Mutiara Ville dan langsung mengamankan lokasi kejadian. Seluruh akses menuju unit korban ditutup sementara agar proses olah tempat kejadian perkara dapat dilakukan tanpa gangguan. Tim forensik kemudian mulai mendokumentasi setiap sudut ruangan, mengumpulkan sidik jari, mengambil sampel biologis, serta memeriksa posisi tubuh korban dan barang-barang yang berada di dalam apartemen. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan satu fakta yang cukup menarik. Pintu utama apartemen tidak menunjukkan adanya bekas pembobolan. Kunci maupun jendela juga berada dalam kondisi baik. Tidak ada tanda-tanda seseorang memaksa masuk ke dalamnya. Temuan itu membuat penyidik mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Pelaku diduga memasuki apartemen menggunakan akses yang sah atau memang telah mengenal sistem keamanan gedung. Pemeriksaan kemudian berlanjut ke barang-barang milik korban. Sebagian besar barang masih berada di tempatnya. Namun setelah dicocokkan dengan keterangan keluarga dan juga teman-teman korban, penyidik memastikan beberapa barang penting telah hilang. Di antaranya HP, laptop, dompet, uang tunai, serta kartu ATM milik korban. Temuan tersebut seketika mengubah arah penyelidikan. Polisi kini tidak hanya menangani kasus pembunuhan, tetapi juga menduga telah terjadi perampokan. Sementara olah TKP masih berlangsung, jenazah Manish Saprit dibawa ke rumah sakit untuk menjalani otopsi. Hasil otopsi kemudian menunjukkan bahwa korban meninggal akibat cedera yang cukup parah pada bagian kepala yang disebabkan oleh benturan dari benda tumpul. Cedera tersebut menyebabkan kerusakan fatal pada otaknya. Pemeriksaan juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan seksual, sehingga penyelidikan semakin mengarah pada dugaan perampokan sebagai salah satu motif. Dengan kartu ATM korban yang ikut hilang, penyidik segera meminta bantuan kepada pihak bank untuk memantau seluruh aktivitas rekening dengan nama Manish Saprit Kaur Akara setelah waktu kematiannya diperkirakan. Hasilnya cukup mengejutkan. Kartu ATM tersebut ternyata masih digunakan beberapa kali di wilayah Kuala Lumpur dan juga sekitarnya. Jumlah uang yang berhasil ditarik memang hanya sekitar RM200 Malaysia. Namun, bagi penyidik, nilai uang itu bukanlah hal yang paling penting. Yang jauh lebih berharga adalah setiap transaksi ATM meninggalkan jejak digital. Polisi kemudian mengumpulkan rekaman-rekaman CCTV dari seluruh mesin ATM yang digunakan. Dalam salah satu rekaman, terlihatlah seorang pria muda menggunakan kartu ATM milik korban. Pria itu tampak tenang, tidak mengenakan penutup wajah, dan tidak menunjukkan gelagat yang panik. Rekaman lain memperlihatkan bahwa pria tersebut ternyata tidak selalu datang sendirian. Dalam beberapa transaksi, dia terlihat bersama seorang perempuan muda. Saat itu, identitas keduanya masih belum diketahui. Namun, kini penyidik memiliki dua orang yang harus mereka cari. Di saat yang bersamaan, tim investigasi lain memilih menelusuri jalur yang berbeda. Mereka memeriksa sistem akses elektronik apartemen Mutiara Ville. Setiap penghuni apartemen memiliki kartu akses pribadi yang digunakan untuk keluar masuk dari gedung. Seluruh penggunanya tercatat secara otomatis oleh sistem keamanan. Ketika data tersebut dibandingkan dengan waktu terjadinya pembunuhan, muncul satu catatan yang langsung menarik perhatian penyidik. Pada pukul 9 malam tanggal 23 Juni, sebuah kartu akses penghuni digunakan untuk memasuki lantai tempat Manish Saprit tinggal. Sekilas tidak ada yang aneh, namun ketika identitas pemilik kartu diperiksa, penyidik menemukan fakta bahwa pemilik kartu sedang berada di luar Cyberjaya pada malam yang sama. Artinya kartu tersebut telah digunakan oleh orang lain. Ketika itu polisi telah memiliki dua petunjuk penting, seorang pria yang terekam di ATM dan juga sebuah kartu akses milik penghuni apartemen yang digunakan oleh orang lain pada malam pembunuhan. Awalnya kedua petunjuk itu tampak tidak saling berkaitan. Namun setelah penyidik mengumpulkan rekaman CCTV tambahan, memeriksa aktivitas keuangan, serta menelusuri hubungan orang-orang yang berada di sekitaran korban, keduanya mulai mengarah kepada satu nama yang sama. Lalu kurang dari 48 jam setelah jasad Manish Saprit ditemukan,
penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi pria dalam rekaman tersebut sebagai M. Sri Darvin. Penemuan itu sekaligus menjelaskan bagaimana pelaku dapat memasuki apartemen tanpa harus membobol pintu. Darvin merupakan kekasih dari Tinswari, salah satu penghuni unit tempat Manisha Prit tinggal. Dia telah beberapa kali datang ke apartemen tersebut dan bahkan pernah menginap di sana. Dalam penyelidikan polisi, mereka menduga kalau Darvin dan Tinswari telah bersekongkol dalam melakukan aksi kejahatan ini. Setelah alat bukti dianggap cukup, polisi memilih tidak mengumumkan perkembangan penyelidikan kepada publik. Tim penyidik lebih dulu melacak keberadaan Darvin dan juga Tinswari. Pada pagi tanggal 26 Juni 2025, operasi penangkapan pun dilakukan. Darvin ditangkap di wilayah Johor Bahru, sementara Tinswari diamankan di sebuah rumah yang terletak di Gemenceh, Negeri Sembilan. Dalam pemeriksaan, penyidik memperlihatkan berbagai barang bukti yang telah mereka kumpulkan, mulai dari rekaman CCTV, data transaksi ATM, riwayat penggunaan kartu akses, hingga berbagai bukti digital lainnya. Penyelidikan juga berhasil menemukan kembali sejumlah barang milik korban yang sebelumnya dilaporkan hilang, termasuk laptop dan juga handphone. Selain itu, polisi mengungkapkan setelah meninggalkan apartemen pada malam pengeksekusian, Darvin kembali bertemu dengan Tinswari. Bersama-sama mereka kemudian menggunakan kartu ATM milik Manisha Prit untuk menarik uang tunai di beberapa lokasi. Rangkaian bukti itulah yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka dalam kasus ini. Berlanjut pada tanggal 10 Juli 2025, M. Sri Darvin dan juga D. Tinswari dibawa ke pengadilan Magistrat Sepang untuk mendengar dakwaan resmi. Darvin didakwa atas pembunuhan Manisha Prit Kaur Akara. Polisi menduga pengeksekusian tersebut berkaitan dengan perampokan karena sejumlah barang berharga milik korban dibawa setelah kejadian. Sementara itu, Tinswari didakwa karena diduga membantu terjadinya tindak pidana tersebut dengan memberikan akses yang memungkinkan Darvin memasuki kawasan apartemen. Dakwaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan di pengadilan. Kasus ini segera menyita perhatian masyarakat Malaysia. Ucapan belasungkawa mengalir dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus. Di media sosial, banyak warganet menyampaikan dukungan kepada keluarga korban dan berharap proses hukum berjalan secara adil. Perhatian publik tidak hanya tertuju pada proses penyelidikan, tetapi juga pada sistem keamanan hunian yang ditempati oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di kawasan Cyberjaya mengaku mulai mempertanyakan keamanan apartemen tempat mereka tinggal. Sementara penggunaan kartu akses dinilai belum sepenuhnya mampu mencegah orang lain memasuki kawasan hunian apabila kartu tersebut berada di tangan yang salah. Peristiwa ini juga mendorong berbagai pihak untuk mengevaluasi prosedur keamanan di lingkungan hunian mahasiswa. Pengelolaan kartu akses, pendataan tamu, hingga pengawasan di area apartemen menjadi bagian dari pembahasan yang kembali mendapat perhatian setelah kasus tersebut. Selain itu, University of Cyberjaya juga turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Manisha Prit. Mereka menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dengan pihak kepolisian selama proses penyelidikan berlangsung. Pihak universitas juga mengambil langkah administratif terhadap mahasiswa yang terlibat sambil menunggu proses hukum berjalan. Di sisi lain, keluarga Manisha Prit sendiri terus berharap proses persidangan dapat berjalan secara transparan dan memberikan keadilan bagi putri mereka. Hingga saat naskah ini dibuat, proses hukum terhadap M. Sri Darvin dan juga D. Tinswari masih berlangsung di negara Malaysia. Putusan akhir pengadilan nantinya akan menentukan pertanggungjawaban hukum masing-masing terdakwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan selama persidangan. Pada akhirnya, bagi keluarga Manisha Prit Kaur Akara, kehilangan ini tidak akan pernah tergantikan. Putri yang mereka kirim ke kota Cyberjaya untuk menuntut ilmu dan juga mengejar cita-citanya sebagai seorang fisioterapis justru pulang dalam keadaan yang tidak bernyawa. Duka keluarga semakin bertambah ketika beberapa hari setelah proses pemakaman, seorang anggota keluarga yang datang untuk membantu proses tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat masalah kesehatan ketika dia mengetahui hal ini. Dalam waktu singkat, keluarga harus menghadapi dua kehilangan sekaligus.
Kasus Manisaprit menjadi pengingat bahwa keamanan sebuah lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi ataupun sistem yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana akses dan kepercayaan dikelola dengan baik. Sebuah kartu akses yang seharusnya memberi rasa aman justru menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian peristiwa yang akhirnya berhasil mengungkapkan pelaku. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.